Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam tangguh dan bersatu. Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang kembali di kelas akuntansi perusahaan manufaktur. Kali ini kita akan membahas soal job order costing, teman-teman. Di sini udah ada soalnya, teman-teman, kasus 2.1. Oke, langsung saja kita eksekusi, teman-teman. PT Sukamulya bergerak dalam bidang percetakan, mendapat pesanan untuk mencetak sertifikat sebanyak 500 lembar dari PT Bersih. Harga yang dibebankan pada pemesanan adalah 18.500 per lembar. Nah, pesanan dari PT Bersih diberi nomor 85. Nah, berikut ini adalah kegiatan produksi dan kegiatan lain untuk memenuhi pesanan tersebut. Nah, jadi ini diketahui ya teman-teman ya, pesanan 5.000 lembar dari PT Bersih dan harga yang dibebankan itu adalah sebesar Rp18.500 per lembar. Dan pesanan dari PT Bersih diberi nomor 85. Jadi ini informasi ini nantinya akan kita gunakan di kartu biaya pesanan, teman-teman. Nah, sebelum membuat kartu biaya pesanan, kita akan membuat jurnalnya terlebih dahulu dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan selama proses produksi. Langsung saja, teman-teman. Di sini kegiatan-kegiatannya antara lain ya, ada membeli bahan baku sebesar sekian, lalu ada biaya tenaga kerja yang dipakai ya teman-teman ya selama proses produksi sebesar sekian, ada gaji karyawan umum dan sebagainya, lalu ada biaya overhead pabrik juga, teman-teman. Nah, diminta berdasarkan informasi di atas, buatlah jurnal yang diperlukan dan kartu harga pokok pesanan. Di sini udah ada langkah pengerjaannya, teman-teman ya, dari 1 sampai 5. Kita mau review dulu nih, teman-teman. Ada apa aja sih? Wah, ternyata ada template-nya, teman-teman ya. Di sini ada template-nya. Oke, aman. Udah saya buat juga di Excel jadi biar lebih mudah. Nah, oke, berarti di sini ada template kartu biaya pesanan, ada template ini juga, teman-teman ya. Ada langkahnya. Nah, di sini kebetulan saya sudah buat juga di Excel-nya, teman-teman. Kita sudah buat versi Excel-nya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman, kita ini jurnal dulu nanti ya. Nah, nanti setelah jurnal baru kita ke kartu biaya pesanan. Ada versi 1, ada versi 2. Seperti itu, teman-teman. Oke, langsung saja kita ke jurnalnya di sini. Oke. Di sini membuat jurnal persediaan bahan baku. Nah, tadi kan kita sudah ketahui, teman-teman ya, bahwa ada informasi pembelian bahan baku. Nah, ini di bahan baku. Nah, si PT Sukamulya ini dia membeli kertas jasmin dan juga tinta berwarna sebagai bahan bakunya, teman-teman ya. Sebanyak 500. Yang pertama untuk kertas jasmin itu 500, teman-teman ya, 500 unit. Wait a minute. Why this is suddenly pops up in my screen? Oke, sebentar. Oh, jadi kepencet, teman-teman. Nah, jadi ini teman-teman ya, 500 unit dikali dengan harga satuannya sebesar 8.000. Sehingga totalnya 4 juta, teman-teman ya. Begitupun juga dengan tinta berwarna. Tinta berwarna itu ya sekian ya, 10 kg dan harga satuan 25.000, jadi total 250.000. Di total jumlah bahan baku yang dibeli sebesar 4 juta sekian. Langsung saja, teman-teman. Pada saat membeli bahan baku, kita pasti mencatat jurnal, teman-teman ya. Jurnal untuk catatan persediaan bahan baku. Nah, di sini kita langsung saja di debitnya 4.250.000, teman-teman ya. Oke. Di sini juga sama, kita copy aja. Nah, sip. Oke, lanjut. Nah, setelah dibeli pastinya digunakan, teman-teman ya, langsung digunakan. Nah, pada saat digunakan pada proses produksi kan pasti tuh kita pakai tuh kan kertasnya, tintanya juga dipakai kan untuk ditulis, untuk menulis untuk menulis sertifikat tuh. Kertasnya dipakai, tintanya juga dipakai. Nah, pada saat pemakaiannya itu kita juga menjurnal, teman-teman. Nah, jurnalnya itu adalah barang dalam proses, teman-teman.
barang dalam proses dan persediaan bahan baku. Kalau tadi kan persediaan bahan bakunya di debit teman-teman ya, karena bertambah. Nah, sedangkan kalau pada saat pemakaian, karena memang saldo normalnya di debit, pada saat berkurang ya tinggal kita kreditkan aja teman-teman ya, seperti itu. Nah, debitnya itu barang dalam proses teman-teman, seperti yang sudah saya sebutkan pada saat pertemuan-pertemuan yang sudah lalu itu, bahwasanya di dalam akuntansi perusahaan manufaktur itu memang ada yang namanya barang dalam proses ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, barang dalam prosesnya ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja langsung nih teman-teman, ada 3, dan juga ada biaya overhead pabrik. Jadi ibaratnya nih mau bikin suatu produk, ini masukin dulu nih bahan-bahannya nih, biaya bahan baku dimasukin, terus biaya tenaga kerja dimasukin gitu teman-teman, terus BOP juga dimasukin, jadilah dia si barang dalam proses, seperti itu teman-teman. Nah, jadi nanti setelah jadi barang dalam proses, baru bisa dilaksanakan tuh proses produksinya, seperti itu. Nah, kita lanjut dulu teman-teman ya. Nah, tadi kan kita pakai barang dalam prosesnya itu sama aja kayak persediaan bahan bakunya, nilainya yaitu 4 juta sekian, seperti itu teman-teman. Nah, ini kita pasang juga di sini. Nah, oke. Jurnal 1 sudah selesai teman-teman ya. Kita lanjut teman-teman ke jurnal yang kedua teman-teman. Jurnal yang kedua itu adalah mencatat biaya tenaga kerja teman-teman. Nah, mencatat biaya tenaga kerja. Di sini biaya tenaga kerja itu agak unik teman-teman ya. Jadi ada 3 tahap dalam menjurnal biaya tenaga kerja. Yang pertama itu adalah jurnal untuk mengetahui berapa sih keseluruhan total biaya tenaga kerja, baik itu biaya tenaga kerja langsung ataupun yang tidak langsung. Gitu. Di sini teman-teman. Tadi ada ininya. Nah, nih ada upah langsungnya tuh. Ada upah tidak langsung, ada gaji karyawan administrasi dan umum, atau sama dengan gaji yang di luar proses produksi teman-teman ya. Ini gaji yang untuk administrasi. Pokoknya hal-hal yang gak berkaitan dengan proses produksi itu masuk ke dalam gaji ini teman-teman. Nah, jadi ini dijumlah seperti itu. Nah, jadi ini total 1 juta sekian teman-teman ya. Nah, nilai ini yang akan kita masukkan ke dalam sini teman-teman. Nah, 1.572.000. Nah, di sini juga sama teman-teman ya. 1.572.000. Oke, lanjut. Nah, pada saat telah diketahui bahwa total seluruh biaya tenaga kerja itu 1 juta sekian, nah, tibalah saatnya untuk mendistribusikannya ke departemen masing-masing. Nah, kok bisa tiba-tiba didistribusikan, Kak? Kok ada kata distribusi? Kenapa itu, Kak? Jadi gini teman-teman. Nah, ini kan misalkan departemen HR ya teman-teman ya, kan yang mengurus gaji kan HR. Nah, ini HR itu dia yang memegang kontrol penuh atas informasi mengenai jam kerja karyawan. Jadi misalkan di sini siapa namanya itu? Misalkan di sini ada Hoirul gitu ya. Ini Hoirul dan siapa lagi ya, di satu lagi itu mungkin di kelas F. Oke, Mariati dan satu lagi di kelas B mungkin Arya. Nah, di sini Hoirul, Mariati, dan Arya itu dia masing-masing ini dia dari departemen produksi misalkan. Departemen produksi. Si langsung. Nah, terus si Mariati ini dia juga produksi tapi tidak langsung. Misalkan ini mandornya Hoirul gitu. Nah, terus si Arya juga teman-teman. Ini Arya ini dia di bagian administrasi. Nah, ini selama sebulan ini kan ada yang namanya ini teman-teman, ada yang namanya kartu apa namanya sebentar. Ada yang namanya kartu absen teman-teman ya, kartu absen. Nah, di sini ada kartu absen. Nah,
Nah, dari kartu absen ini teman-teman, ini diketahui teman-teman bahwa si Khairul itu kerjanya full 24 hari. 24 hari. Mariati juga 24 hari. Arya juga 24 hari dalam sebulan. Ya kan, 6 harinya itu libur teman-teman ya. 1 minggu. Nah, 24 hari semuanya. Nah, terus dengan tarifnya itu, nah ini kayak misalkan gini, ini ada tarifnya kan, ada upahnya nih, tarif per jamnya gitu. Nah, sama aja kayak gini, ini misalkan ilustrasinya 5.000 gitu, 5.000 per hari. Ini juga 5.000 per hari, sama Arya juga 5.000 per hari. Nah, total kan ini berapa nih teman-teman? Sama dengan di sini kita satuin aja ya. Sama dengan kan ini 24 dikali 5.000 kan teman-teman ya. Dikali dengan 5.000. Nah, terus dikali lagi, terus sebanyak gaji ini untuk satu orang. Nah, tapi ini ada 3 orang jadi dikali 3 ya teman-teman ya. Nah, jadi total 360.000 teman-teman ya. Nah, jadi si HR ini, si divisi HR ini, ini mengetahui bahwa totalnya itu 300.000 teman-teman. Totalnya ini 300.000. Nah, dari 300.000 ini jurnalnya ini ibaratnya ini teman-teman, jurnal yang pertama ini. Nah, ini yang pada saat diketahui awalnya. Nah, gaji dan upah. Ternyata pada saat penghitungan di akhir bulan itu diketahui bahwa oh, ternyata full masuk nih 24 hari. Oke, berarti dengan tarif per hari 5.000. So the total amount of the salary of that month is 5,000. Jadi total gaji pada bulan tersebut adalah 5 bulan. For the entire department, untuk seluruh departemen. Tapi kita belum mendistribusikannya nih. Jadi masing-masing si kepala departemen produksi dan juga kepala departemen administrasi itu belum mengetahui berapa sih total gaji karyawannya, seperti itu. Nah, barulah pada jurnal setelahnya itu diketahui bahwa oh, ternyata si ini sekian. Nah, langsung aja teman-teman ya. Di sini kita biaya tenaga kerja langsungnya itu adalah ini teman-teman. Nih, biaya tenaga kerja langsung itu adalah 872.000 teman-teman ya. 672.000 teman-teman ya. 672.000. Nah, di sini langsungnya 672.000. Nah, oke. Nah, BOP sesungguhnya itu adalah 200.000 teman-teman ya. 200.000. Nah, lalu ada biaya administrasi dan umum itu sebesar 700.000 teman-teman. Sebesar 700.000. Nah, sip. Sehingga ini dihasilkan teman-teman ya, untuk utang gaji dan upahnya di kredit teman-teman ya. Ini di kredit sebentar biar enak lihatnya. Nah, ini di kredit teman-teman ya, utang gaji dan upahnya. Karena kan tadi utang gaji dan upahnya ini berkurang. Sebentar teman-teman. Wait. Oh, harusnya ini gaji dan upah teman-teman. Ya, ini bukan utang gaji dan upah, tapi adalah gaji dan upah. Nanti utangnya dibayar pada saat ini. Nah, jadi ini totalnya sama dengan, kita pakai rumus sum aja teman-teman ya untuk mentotalkan semuanya. Apakah benar 1572 totalnya? Ya, benar teman-teman ya, balance ya teman-teman ya. Jadi gaji dan upahnya itu di kredit. Seperti itu teman-teman. Nah, lalu tibalah saat kita membayarkan utang gaji dan upahnya. Nah, jadi sebesar 1572 teman-teman. 1572 juga sama aja teman-teman. Oke, 1572000. Nah, jadi ini kasnya berkurang teman-teman ya, menandakan bahwa itu adalah ada kas yang keluar untuk membayar si utang gaji dan upah itu. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, untuk
jurnal biaya tenaga kerja itu ada 3 teman-teman ya. Ada 3 teman-teman. Yang pertama itu mengetahui dulu berapa sih total keseluruhannya dengan 2 akun, gaji dan upah di debit dan utang gaji dan upahnya di kredit. Jadi ini kita mengakui adanya utang gitu. Oh ternyata oke, sekian nih tadi gajinya Khairul, Mariati dan juga Arya, ternyata totalnya 300.000 teman-teman. Dan 300.000 oke, we admit it. Kita mengakui itu. Kita mengakui bahwa kita mempunyai utang kepada Khairul, Mariati dan juga Arya sebesar 300.000 gitu. Nah, yang kedua, kita memasukkannya ke dalam barang dalam proses. Kan pasti kita perlu teman-teman, yang namanya produk itu kan itu biayanya itu kan seperti yang udah kita bahas teman-teman ya, itu terdiri dari tiga elemen dari suatu produk itu. Mengapa suatu produk itu mempunyai harga? Yaitu berasal dari komponen 3 itu teman-teman. Ada bahan bakunya, ada biaya tenaga kerjanya berapa, dan juga BOP-nya berapa. Nah, kalau misalkan kita nggak masukin ya gimana teman-teman untuk mencari harganya? Makanya itu that's why kita memasukkan total dari biaya tenaga kerja langsungnya itu berapa. Itu kita perlu tahu teman-teman. Makanya kita jurnal nih, kita masukin ke dalam barang dalam proses seperti itu teman-teman. Dan BOP sesungguhnya ini juga kita perlu mengakui ini untuk mencatat berapa sih biaya yang telah kita keluarkan. Begitupun juga dengan biaya administrasi umum seperti itu teman-teman. Pokoknya ya logikanya aja ya, kalau misalkan kalian udah keluar duit nih, ya masa enggak dicatat sih teman-teman? Ya rugi dong, apalagi udah keluar banyak gitu. Jadi makanya ini kita mencatat, kita memasukkan, kita mendistribusikannya seperti itu teman-teman, biar jelas. Dan ya apa namanya, dan terakhir itu udah clear banget bahwa memang kita harus bayar pada akhirnya seperti itu. Oh ini adalah untuk pencatatan jurnal biaya tenaga kerja ya teman-teman ya.